Halo teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang 3 media yang dapat memberikan penghasilan kepada kita tanpa harus melakukan pekerjaan secara formal di kantoran. Oke? Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, ada baiknya teman-teman menekan tombol subscribe pada channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya dan teman-teman juga dapat berinteraksi langsung dengan saya. Seperti tadi saya info di awal bahwa ada 3 media yang dapat memberikan penghasilan kepadamu tanpa harus bekerja secara formal di kantoran. Yang pertama itu adalah YouTube, yang kedua adalah Wishing, yang ketiga adalah TikTok. Itu menurut saya ya, seorang YouTuber itu bisa mempunyai penghasilan puluhan juta hingga ratusan juta hanya bermodalkan handphone, kamera, dan tidak melakukan pekerjaan secara formal ke kantor. Dia bisa melakukan aktivitas rutin di rumah seperti menjaga anak, melakukan pekerjaan rumah, dan mengantar jemput keluarga kemanapun mereka mau. Tapi cuannya tetap jalan. Apa sih persyaratan yang harus dipenuhi seorang konten kreator YouTube untuk dapat menerima pembayaran atau namanya monetisasi dari konten-konten yang dibuat? Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jumlah subscriber. Nah, jumlah subscriber yang harus dipenuhi oleh seorang konten kreator YouTube adalah 1000 subscriber. Syarat berikutnya adalah jumlah waktu tayang dari setiap konten yang diupload di YouTube harus lebih dari 4000 jam tayang. Atau kalau syarat yang ini tidak terpenuhi, kalian masih punya cadangan satu lagi, yaitu jumlah penayangan short video yang kalian upload di YouTube tersebut harus lebih dari 1 juta kali penayangan dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, untuk tadi yang jam tayangnya harus 4000 jam tayang dalam 365 hari terakhir atau 1 tahun terakhir. Tahap kedua yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang konten kreator supaya video-video yang diupload di YouTube dapat menerima monetisasi dari pihak YouTube-nya adalah verifikasi 2 langkah dan patuhi pedoman komunitas dari YouTube. Untuk verifikasi 2 langkah ini adalah semacam persyaratan administrasi ya. Nanti akan diminta nama lengkap, terus alamat, nomor KTP serta foto KTP-nya, lalu alamat untuk surat menyurat, terus selanjutnya adalah nomor handphone yang aktif serta alamat email yang aktif. Oke, tahapan ketiga adalah lulus peninjauan channel. Nah, setelah Anda mengajukan permohonan, kami akan memeriksa apakah channel Anda sudah memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube atau belum. Maksudnya itu setelah tadi dilakukan step 1, step 2, nanti ditinjau lagi akun channel kita apakah sudah terpenuhi apa enggak, seperti misalnya pelanggaran-pelanggaran seperti hak cipta, terus kebijakan monetisasi yang lain. Nah, itu dia teman-teman, YouTube yang dapat memberikan penghasilan kepada kita tanpa harus bekerja secara formal di kantor ya. Cukup dengan menggunakan handphone, kamera, dan berbagai alat pendukungnya kita sudah dapat menerima bayaran dari YouTube, asalkan persyaratan yang 3 tahap tadi sudah terpenuhi. Aktif, tidak melanggar kebijakan monetisasi dari YouTube sendiri, terus memenuhi paduan komunitas, dan harus yang original ya. Jadi kalau misalnya copot sana copot sini, terus contek sana contek sini nggak apa-apa, tapi kalau copycat itu biasanya nggak diterima ya, karena akan terdeteksi sendiri oleh YouTube-nya bahwa video ataupun karya yang kita upload di YouTube itu adalah sebuah hasil penciplakan. Semoga teman-teman calon-calon kreator YouTube yang lagi semangat membuat konten-konten dapat segera menerima kabar dari YouTube bahwa Anda telah lolos verifikasi dari YouTube, sehingga nanti video-video yang kalian upload itu dapat menerima bayaran dan menambah penghasilan teman-teman semua, sehingga teman-teman jadi seorang YouTuber resmi ya. Amin. Oh ya, nanti kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi persyaratan utama dari YouTube untuk jadi seorang konten kreator YouTube yang berbayar atau termonetisasi, nanti akan ada pemberitahuan ataupun notifikasi resmi dari YouTube bahwa persyaratan pertama sudah terpenuhi, lanjut ke step berikutnya. Nah, sesudah step berikutnya sudah kita lakukan melalui email juga, nanti akan ada pemberitahuan apakah kita sudah layak atau diterima sesuai dengan persyaratan dari YouTube.
terakhir bakalan ada seperti surat resmi yang dikirim melalui hard copy dan juga by email yang dikirim langsung ke alamat yang kita cantumkan tadi ya. Jadi itu gunanya tadi diminta alamat dan fotokopi KTP sesuai dengan KTP gitu ya. Oke, semoga informasi ini berguna buat teman-teman sebagai media sharing sehingga teman-teman dapat mempunyai gambaran bahwa apakah saya melanjutkan kreasi saya di YouTube atau ada hal-hal yang harus saya perbaiki atau yang harus ditingkatkan. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu wishing, dan nanti akan dilanjut nomor 3 yaitu, tapi akan saya lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman, karena durasinya sepertinya sudah panjang, takutnya teman-teman bosan, lelah, jadi nggak sempat menonton semuanya secara full, sehingga saya pisahkan antara YouTube, wishing, dan TikTok. Sampai jumpa di pembahasan yang kedua di video berikutnya.